Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Boleh dong kita lambaikan lagi tangannya untuk kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita semua di sini. Amin. Malam hari ini kita masih bersemangat. Yang bersemangat boleh angkat tangannya. Semangat. Yeay, puji nama Tuhan. Kita siap untuk memuji Tuhan juga malam hari ini. Kita mau bersatu di dalam roh Tuhan. Amin. Mari kita boleh sambil bertepuk tangan. Kita mau memuji-muji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita boleh melambaikan tangan. Melambai tangan kami semuanya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sekali lagi dong kita lambaikan tangan. Melambai tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Yes, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah. Boleh dong tangannya kita bagikan. Bumi bersuka cita ya. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin Tuhan. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa. Sekali lagi katakan semua bangsa. Semua bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yang sungguh mengatakan bahwa Yesus Tuhan Allah segala bangsa. Kita berikan sorak-sorai lagi untuk Tuhan kita. Amin. Malam hari ini kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus dari Tuhan. Roh sudah tercurah bagi kita semua malam hari ini, dipenuhi dengan sukacita dan semangat yang pasti untuk kita mengikuti setiap sesi demi sesinya dengan sukacita. Amin. Amin. Mari kita buka pertemuan kita di SHDRK sesi yang ketiga ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan kembali izinkan kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan. Kami boleh mengikuti pengajaran SADRK di sesi yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan masih berikan kami terus kerinduan hati untuk boleh terus datang mengikuti setiap sesi demi sesinya Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan kumpulkan kami malam hari ini, tapi sungguh-sungguh karena Engkau boleh melihat setiap kerinduan hati kami untuk kami boleh lagi menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyanjung Engkau Tuhan di dalam setiap pujian kami. Tuhan, biarlah malam hari ini juga Roh Kudus-Mu yang telah hadir di sini boleh terus menjamah setiap hati kami Tuhan. Membantu kami malam hari ini untuk kami boleh mengikuti pengajaran malam hari ini dengan baik. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, teruslah hadir bagi kami malam hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, jamah setiap hati kami semua pada malam hari ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan setiap pengajaran-Mu Tuhan, kata demi kata yang Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam sesi yang ketiga ini. Tuhan, kami bawa diri kami bawa setiap alat-alat yang kami pakai untuk jaringan kami dan tempat kami saat ini kami berada. Biar Engkau yang menguduskannya,
Biar Engkau yang bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, sehingga kami boleh mengikuti acara ini Tuhan, mengikuti pengajaran malam hari ini tanpa gangguan atau halangan apapun Tuhan. Kami bawa ini semua di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Kau juga boleh terus memberkati anak-Mu yang terkasih, Ibu Yulia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang telah memilih dia Tuhan. Kau taruh setiap hikmat-Mu di dalam setiap bibir dan perkataannya Tuhan. Kami percaya malam hari ini Kau akan melingkupi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kata-kata yang dikeluarkannya, itu adalah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah, bersabdalah, kami mendengarkannya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Yulia. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sungguh luar biasa tadi. Jamahlah kami, penuhi kami. Saya merasa nangis dengan dengar suara lagu dari tim pujian. Terima kasih Ibu Silvana dan Pak Franky. Kita sekarang semakin dibawa makin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sudah memasuki sesi 3. Udah pertemuan keempat. Yang pertama, kami sebentar ya. Sebentar. Saya sekarang masuk ke sesi ketiga, pertemuan keempat. Saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Saya Yulia Murti Widya Stuti dari PDPKK Kalvari. Utusan atau ditunjuk dari PPKK Aceh sebagai pengajar sesi 3. Ya, oke, sekarang masuk ke lanjut. Gini. Ya. Sesi 1, pertama kita ketemu di pendahuluan, di mana kita sudah mengalami 4 kebenaran pokok, merasakan begitu pentingnya SHDRK ini untuk kita makin lebih dekat dengan Tuhan. Terus masuk sesi 1, cinta kasih Allah, makin kita mengalami begitu kasih Allah kepada kita yang luar biasa. Lalu masuk lagi ke sesi 2 minggu lalu, penyelamatan, di mana sungguh kalau tidak karena Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan melalui Bapa di kayu salib, ya kita tidak akan selamat rohani maupun baik fisik maupun rohani. Sekarang kita masuk ke sesi 3 ini. Allah menawarkan kepada kita suatu relasi pribadi dengannya sehingga kita memperoleh hidup baru. Nah ini kita dalam sesi ini ada 4 bagian, biar saja seperti itu. Bagian pertama, kondisi saat ini dan kehendak Bapa. Saya ungkapkan secara singkat. Bagian kedua, apa yang harus dikejar. Kalau Roh Kudus turun atas kita, enggak apa-apa, biar saja seperti itu. Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan diubah. Bagaimana supaya Roh Kudus turun? Itu bagian ketiga. Melalui doa pencurahan roh. Nanti bagian keempat, pencurahan roh ini baru awal dari hidup baru awal. Oke, kita masuk di sesi 1. Bagian 1 dari sesi 3. Ke depan lagi Pak Widlas. Yang pertama tadi. Maaf. Ya, ini. Ya. Balik. Maaf. Kondisi kini dan kehendak Bapa. Bapak ini, kondisi saat ini ya, seperti contohnya, kekristenan atau kristianitas atau kekatolikan kita, tapi tidak hidup secara spiritual. Apalagi kayak saya contohnya baptis bayi. Dia menjalankan ke gereja, ikuti sakramen tobat, tapi itu hanya merupakan ritual atau lebih kewajiban, atau kalau Natal itu merupakan ini seremonial atau hura-hura ya lebih gitu. Nah, tapi Bapak ingin memperbarui melalui pencurahan Roh Kudus. Dia ingin memperbarui supaya
kekristenan kita ya spiritualnya seperti kristianitas benar gitu. Bapa menghendaki kita memiliki hidup baru, hubungan pribadi langsung dengan Yesus. Kita lanjutkan kondisi saat ini dan kehendak Bapa, lanjutan dari itu tadi langsung. Bapa mengutus putranya ke dunia untuk membawa hidup baru. Ini penjelasan dari yang B tadi. Kita berpaling kepada Yesus, mengakui ketuhanan, maksudnya kita tahu Tuhan Yesus Tuhan, tapi kita sering ragu kalau kita memohon, kita masih mikir, apa benar ya dikabulkan? Kalau kita mengakui ketuhanan, kalau kita sudah menyerahkan, ini masalahku Tuhan, mau apapun kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti membuat kita yang terbaik bagi kita, sehingga kita bisa benar-benar memperoleh hidup baru. Nomor 2, dalam Yesus doa diampuni, halangan disingkirkan. Dosa kita ini, kita sendiri untuk menghindari dosa agak sulit. Karena manusia daging kita itu cenderung untuk berbuat dosa. Tapi kalau Yesus ada di dalam kita, Yesus ada di dalam hati kita, rasanya untuk berbuat dosa itu nyesal sekali gitu. Itu nanti akan merasa kalau sudah pencurahan roh akan lebih terasa lagi. Jadi halangan untuk itu bisa disingkirkan. Nomor 3, sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, diutuslah Roh Kudus. Ini kita bisa lihat, kita belajar membaca kitab suci, tapi kita yang penting kisah 1 nomor 5 saja, ayat 5. Ayat 1 sampai 5 seluruhnya, tapi yang lebih pokok, ayat 5. Mari kita baca di sekitar tengah-tengah ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu bunyi dari ayat 5, kisah 1 ayat 5. Oke, lanjut. Penjelasan dari 1C3, terimalah Roh Kudus secara lebih mendalam. Bapa menghendaki semua orang tadi ya, memiliki hidup yang baru dalam roh. Memang kita telah dibaptis, tapi kita belum memiliki. Maka Bapa menghendaki di kuasa Roh Kudus itu dibebaskan kuasanya untuk membimbing kita, untuk membuat kita lebih bersandar pada Roh Kudus. Bapa melalui Kristus telah berkenan untuk memberikan Roh Kudus sumber hidup baru. Roh Kuduslah sumber hidup baru, seperti tadi. Roh Kudus sumber hidup baru. Mari kita masuk bagian kedua. Bila Roh Kudus datang kepada seseorang, maka ia menjadi orang yang diubah. Ini kita dapat peroleh dari kisah 2:1-4. Tapi ini tentang Pentakosta. Saya lebih memilih ke kisah 19 ayat 1-7. Tapi saya akan membacakan di ayat 6 saja. Sebentar. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi ternyata kalau Roh Kudus turun atas kita, maka luar biasa mereka bisa berkata-kata, bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sedikit kesaksian saya ya. Saya ini bisa mengenal kehadiran Allah secara baru. Lanjut. Sebelah kanan. Terima kasih. Ini ada ABC, tapi saya mau kehadiran Allah secara baru. Bisa berdoa dengan cara yang baru. Penghayatan spiritualitas juga lebih mendalami. Lanjut berikutnya. Mengenal kehadiran Allah secara baru. Semakin menyelami kita, kalau Roh Kudus turun atas kita, semakin kita menyelami kasih Allah Bapa. Allah berbicara dalam hati. Ini kalau kita nanti menerima pencurahan roh pada sesi 5 nanti, hampir semua orang diberi karunia ini. Berbicara dalam hati kepada Allah. Jadi Allah itu seperti ngajak ngomong terus. Bahkan sambil masak, sambil apa, itu kita bisa kayak ngomong saja. Kalau saya dulu sambil kerja ngetik,
di depan komputer kayaknya kok dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara, saya akan berbicara. Terus doa dalam roh dan doa dalam bahasa roh. Saya akan bercerita sedikit tentang kesaksian hidup saya. Saya berapa puluh tahun yang lalu ya, 25 mungkin ya. Itu mulai retret awal atau kayak ini SHDRK. Saya baptis bayi, tidak punya pengalaman, boro-boro bisa ngerasain kehadiran Tuhan. Tapi saat pencurahan roh saya minta tolong kepada Bunda Maria, saya mohon, Bunda, saya ingin merasakan kehadiran Tuhan di tubuh fisik atau hati saya bilang gitu. Terus pada saat pencurahan itu tiba-tiba saya nggak tahu, boro-boro saya minta bahasa roh waktu itu ya, saya cuma mohon bisa merasakan. Tiba-tiba bunyi bisa kayak awalnya kayak bebek ya, tapi itu bahasa roh yang awal saya terima. Luar biasa. Setelah itu karunia-karunia lain akan berkembang. Saya mau tekankan di sini, kenapa dalam pencurahan itu kita supaya berharap bahasa roh terlebih dulu. Karena dalam bahasa roh ini menjalin hubungan diri kita dengan Tuhan. Sedang dalam nubuat itu menjalin hubungan, mengembangkan jemaat atau komunitas. Jadi kalau kita minta bahasa roh dulu, kita akan mendapat, setelah itu akan mendapat karunia-karunia lain, tapi tetap harus dikembangkan. Terus secara unik mengalami kehadirannya yang saya cerita tadi, di mana setiap saat bahkan bisa di mobil sambil berjalan sama suami itu bisa lihat di langit, terasa ada lihat Tuhan, pokoknya karunia banyak sekali. Pokoknya mengalami kehadiran Tuhan, tidak harus lihat, tapi merasakan. Ada masalah, tiba-tiba bukan nggak ada masalah, tetap ada masalah. Tapi masalah itu bisa selesai dengan enak, ada jalan keluar, ada saja. Sebenarnya daya kuasanya ini akan mengubah hidup untuk selalu berelasi dengan Yesus. Tadi yang A. Yang B. Ya boleh lagi. Penjelasan dari hidup doa mendalam, doa dalam bahasa roh saya sudah jelaskan. Sehingga kita akan mengalami kontemplasi ya, bersatunya Tuhan dan saya. Terus kesadaran baru akan kehadiran Kristus. Nah, ini dalam Ekaristi, dalam sakramen tobat. Tadinya kalau ikut misa kayak ya ikut aja gitu. Tapi sekarang tuh kayak setiap lagu-lagu yang biasa dipuji syukur atau pada bakti, itu kita bisa nikmati benar-benar gitu. Apalagi kalau Ekaristi, pas penyembahan gitu langsung merasa hadirat Tuhan itu. Kristus tuh terasa hadir. Bahkan bisa lihat kalau sudah lebih maju lagi, bisa lihat itu di persembahan kelihatan Tuhan gitu. Kadang-kadang kelihatan tangan, nggak tahu ya terlihat seperti apa. Yang penting hati kita yang merasa. Dalam sakramen tobat juga demikian. Biasanya kita ngaku dosa, kita hitungin aja gitu. Tapi setelah itu kita bisa, setelah pencurahan roh, di kuasa Roh Kudus dibebaskan di diri kita menjadi gimana ya, mau masuk pengakuan dosa itu rasanya mau ketemu Tuhan benar. Dan saya tidak bisa berbohong, harus mengakukan apa yang saya berbuat salah atau apa, pertobatannya sungguh-sungguh terasa. Dan misalnya diberkati, merem pejam pun bisa merasa bahwa Tuhan Yesus memberkati. Itulah kalau sudah dicurai oleh Roh Kudus. D. Menemukan kemudahan baru dalam mempraktekkan buah roh. Nah, ini salah satu contoh singkat saja. Saya termasuk dulu-dulunya pendendam banget. Lama kalau ini nggak bisa, ceritanya panjang sih, tapi saya mau singkatkan aja. Anak buah nyakiti pasti saya bisa kerjain gitu ya. Tapi ini setelah pencurahan roh, hanya semalam dengan berdoa agak kusuk sedikit, langsung bisa memaafkan. Pertobatan luar biasa. Jadi buah roh damai, sukacita di Galatia 5:22. Jadi mempraktikkan buah roh. Nanti yang akan mengalami itu orang-orang di sekitar kita. Suami, istri, anak itu kok nggak cepat marah ya gitu misalnya seperti itu. Terus sekarang setelah itu akan menerima karunia roh kudus untuk melayani Allah. Ini maksudnya
Setelah bahasa roh tadi dapat, terus dikembangkan, kita bisa dapat karunia nubuat, hikmat. Ini terdapat dalam 1 Korintus 12, 7-10. Tidak usah kita baca, nanti enggak sampai waktunya. Ini tadi penegasan 1 Korintus 14 ayat 2-4. Bolehlah kita baca yang ini. Supaya meyakinkan biblis ya. Dasar biblis kenapa saya berkata bahasa roh itu membangun diri sendiri, sedang nubuat membangun jemaat atau komunitas. Ini dalam ayat yang ke-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke, lanjut. Kita memasuki kepenuhan hidup dalam roh mulai ketika pencurahan roh. Pencurahan roh ini bagaimana? Kita bisa penuh. Sebenarnya kita sudah dibaptis, Roh Kudus sudah ada saat dibaptis. Bukan inisiasi ya, pencurahan Roh Kudus itu bukan sakramen baptis, sakramen tobat, bukan. Tapi membebaskan kuasa Roh Kudus yang sempat tertidur karena kita nggak pernah ajak ngomong, gitu kan. Jadi setelah doa pencurahan roh, memungkinkan kita mengalami hidup yang lebih penuh dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada dibebaskan kuasanya, sehingga kita merasakan kehadirannya. Dan tadi saya sudah cerita ya, dan dia akan merubah kita yang tadinya pemarah menjadi sabar, walaupun difitnah ya dimaafkan, paling pelan-pelan ngasih tahu ya, tetap harus dikasih tahu. Tapi beda lah, nanti caranya akan berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian akan merasakan sendiri nanti. Begitu udah hidup baru, akan diubahlah kita. Setiap orang yang mengalami perubahan pribadi, setiap orang mengalami perubahan pribadi secara berbeda-beda. Ini kita bisa dapat dari kisah 2, 17-19. Mengalami perubahan itu yang berbeda. Intinya saja, nggak usah kita baca. Bagi orang yang sudah pernah SHDR, kayaknya di belakang. Bagi orang yang sudah pernah mengikuti SHDR, akan merasakan, akan mengalami perubahan yang baru yang belum pernah diubah seperti saya tadi. Tiba-tiba merasakan, tiba-tiba bisa merasakan kehadiran Tuhan. Belum 3. Balik lagi. Maaf, balik lagi. Belum 3. Ya. Terus setelah orang yang sudah pernah SHDRK atau retret awal dan retret lagi atau SHDRK lagi, maka kita akan mengalami pula yang baru lagi. Pokoknya kemarin ikut retret lagi kan saya secara online, tiba-tiba bahasa rohnya baru, atau tiba-tiba bisa lihat, atau tiba-tiba karunia yang lain akan ada. Ayo lanjut. Lanjut, maaf. Kita memasuki menerima pencurahan roh. Peserta didoakan oleh orang yang sudah mengalami. Bagaimana sih supaya iya benar-benar. Peserta didoakan oleh orang yang sudah mengalami. Saya tadi sudah jelaskan bahwa didoakan yang sering diistilahkan baptis roh, tapi kita lebih gereja Katolik lebih mengarahkan pencurahan roh. Karena baptis nanti salah dipikir sakramen baptis, enggak? Bukan ya, beda ya. Peserta didoakan oleh orang yang pengalaman. Kenapa? Orang yang sudah mengalami itu akan memiliki karunia yang bisa mendoakan orang lain sehingga mengalami seperti apa yang dia alami. Seperti hidup baru. Pencurahan roh didoakan oleh orang yang punya pengalaman atau sudah pernah diterima pencurahan roh. Ya, bukan inisiasi ya, bukan sakramen baptis, bukan sakramen krisma, tapi dia ini merupakan momen pembebasan daya rahmat Roh Kudus yang sudah diterima saat baptis dan krisma.
perlu kita harus memastikan dengan kesadaran iman Tuhan akan melakukan apa saja bagi kita. Ini daya kuasa sakramen baptis ya. Kita harus yakin itu pada saat kita didoakan kita harus yakin bahwa Tuhan akan melakukan apa saja bagi kita. Ya kita mohon meminta bahasa roh supaya kita dapat. Ya kalaupun nanti tidak dapat bisa, belum tentu harus dapat saat pencurahan. Bisa sudah dapat pas sudah di rumah atau sudah doa lain di pagi hari. Kayak suami saya doa bareng berdua dapat bahasa roh. Bisa beda-beda tiap orang. Lanjut. Tiap orang yang mengalami perubahan yang berbeda saat pencurahan roh. Ini saya sudah terangkan tadi, orang yang pertama kali ikut SRTRK sama yang 2 kali. Aktualisasi Kisah 2, 4, 17, dan 19. Orang mengalami manifestasi saat didoakan, berbeda setiap orang. Ada yang mendapat karunia doa dalam roh, doa dalam bahasa roh, nubuat, dan penglihatan. Memang kita harus minta nomor 1 doa dalam bahasa roh dulu. Tapi kalau seandainya diberinya penglihatan dulu ya, matur nuwun, terima kasih. Ya kita berterima kasih aja. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa lihat di Kisah 2 ayat 4, 17 dan 19. Di situ dijelaskan banyak tentang karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus saat kita menerima pencurahan dan sesudah kita menerima pencurahan, saat maupun sesudah atau sesudah lagi setelah lama. Kita memiliki penyerahan diri secara aktif untuk dapat menerima apa yang dilakukan Allah dalam diri kita. Oh iya, perlu saya ingatkan kalau nanti menerima pencurahan roh, kita harus singkirkan semua. Misalnya kita merasa berdosa, ya kita mencoba. Kalau dulu sih bertobat ya, tapi kalau sekarang bisa memohon ampun saja supaya kita bisa bersih. Jadi kita bisa berserah diri penuh menerima apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Kadang-kadang kayak itu, Petrus menjala ikan di pagi hari gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal bisa lakukan, tapi kalau Tuhan inginkan kita jalani. Nanti lebih dibimbing oleh Roh Kudus. Kita masuk ke dalam bagian keempat. Pencurahan Roh Kudus bukan akhir ya, tapi baru awal dari kehidupan baru dalam pimpinan Roh Kudus. Biasanya ini supaya kita bisa jangan setelah dapat bahasa roh atau setelah dapat pencurahan roh kita langsung kita tinggalkan, ya hilang itu atau tidak aktif. Kayak anak saya 10 tahun waktu doa usia 10 tahun waktu itu dia dapat bahasa roh, tapi dia nggak mau kembangkan. Dia bukan ikut retret, tapi ikut retret ya waktu itu. Tapi dia nggak kembangkan, dia nggak ada, hilang. Tapi kalau kita kembangkan, bahkan akan ditambahi lagi. Bagaimana cara mengembangkan ini? Nah, ini harus ada orang yang membimbing ya, komited ya, orang-orang yang komited, orang-orang yang komit terhadap misalnya dia ikut rajin. Itu yang nyanyinya cucu saya itu yang kemarin dinyanyikan oleh Pak Wigler itu. Baca kitab suci, doa tiap hari ikut. Gitulah pokoknya susah lagunya anak saya, cucu saya itu. Baca kitab suci, doa setiap hari, dan juga ikut misa, ikut komunitas, itu baru. Nah, itu yang di nomor D, menjalin relasi pribadi dengan Yesus. Itu hampir boleh dikatakan setiap helaan nafas kita kayaknya tidak harus nunggu harus dalam nama Bapa buat tanda salib, nggak harus. Setiap kali kita kayak mau bicara saja sama Tuhan. Dimanapun punya kesempatan sedikit itu kita panggil Yesus gitu. Itu relasi pribadi yang sangat dekat gitu. Itu akan mengembangkan karunia-karunia lain yang akan tumbuh bermunculan karunia-karunia lain. Ini kalau kita mau menjalin relasi pribadi dengan Yesus
Dan yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau ingin tumbuh itulah intinya ya. Susah nyanyi, nggak bisa nyanyi. C, meninggalkan manusia lama kita dan mengalami kegembiraan baru, penuh kasih dan disembuhkan. Manusia lama kita yang dulu egois, yang dua-dua roh lawannya ya, yang tidak damai, tidak sukacita, tidak itu kita merubah menjadi kita penuh kegembiraan, penuh kasih sayang. Nah, kita bisa disembuhkan. Kalau kita kesel saja, misalnya kita marah terhadap orang, saya contohin sedikit ya. Kalau dulu saya cerita lanjut, masih punya waktu kan? 10 menit ya. Oke, saya bisa ceritain. Dulu saya ini kalau boleh dibilang saya udah pensiun 5 tahun yang lalu, 4,5 tahun lalu. Tapi kalau boleh dibilang di kantor itu paling tinggi ya. Baik golongan saya 4E. Pendidikan juga saya paling tinggi, S3 gitu ya. Kayaknya udah Tuhan kasih yang maksimal deh. Walaupun di kantor direndah-rendahin terus tetap aja nggak bisa karena Tuhan kasih yang paling tinggi. Tapi ada anak buah saya di tim pergi ke daerah sana yang melakukan kesalahan. Tapi dia marah terhadap saya di depan kalau dibilang apa ya, pimpinan objek pemeriksaan, saya auditor ya, pimpinan objek pemeriksaan itu dia marah, dibentak saya. Iya, auditan. Itu saya itu berapa tingkat di atas dia, hanya sarjana muda, anggota terendah. Tapi malam itu saya nggak bisa memaafkan, rasanya malu sekali karena ada beberapa auditan yang harusnya menghormati malah direndahkan saya. Tapi saat itu semalam saya doanya macam-macam. Doa Yesus nggak hilang, doa Rosario belum hilang, doa macam-macam sujud di bawah lantai sampai supaya saya bisa memaafkan. Ternyata tingkat sakit hati saya bisa hilang kalau saya doa banyak karena saking parahnya itu. Tapi kalau makin sedikit menyakitkannya, cukup Tuhan Yesus saya ampuni ini, langsung hilang. Tapi itu kali itu agak sulit. Jadi paginya saya sudah memaafkan dan bisa ngomong lagi dan tidak masalah. Luar biasa kan? Kalau Tuhan sudah rubah kita bisa menjadi kegembiraan baru lah. Ngapain harus menendang orang? Nanti dia nyesal sendiri. Tapi benar, beberapa tahun dia belum bisa memaafkan saya. Malah dia yang salah, tapi dia nggak bisa maafkan. Sampai semua orang tahu, wah hebat sekali ya Bu Yulia nih, kok bisa memaafkan, ya harusnya yang marah, tapi kok malah dia yang marah. Malah semua orang di kantor tuh jadi heran. Yaitu suatu cara saya untuk mewartakan Tuhan mungkin ya melalui pekerjaan saya. Itu mungkin caranya. Jadi saya bisa memaafkan dia dalam satu malam saja. Besoknya saya sudah memaafkan dan selebihnya itu saya udah nggak ada apa-apa dengan anak buah yang jauh ke bawah. Oke, langsung deh. Kita dapat mempertimbangkan hubungan yang lebih baik. Yaitu misalnya kita tadinya tidak terlalu cocok sama orang itu, tapi begitu kita hidup baru, kita apa kekurangan orang itu kayaknya kita apa istilahnya kita tidak usah merubah yang tidak bisa kita rubah gitu. Intinya gitu. Anak saya Klira itu yang hafal istilah itu. Tapi tidak usah merubah yang nggak bisa kita rubah, tapi kita berusaha merubah kalau memang itu. Nah itu hubungan bisa menjadi baik karena kita tidak memaksakan ini harus seperti standar saya, nggak usah. Kita bisa mengikuti, tapi juga tidak ikut lebur sama salah, tidak ikut arus salah gitu. Oke, ini untuk ini sudah selesai, tapi saya mau pesan sedikit. Kalau nanti pencurahan roh sesi 5, sebelum sesi 5 besok ya, minggu depan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian harus sudah menghitung, memilah-milah apa kendala yang saya alami, apa misalnya punya jimat misalnya, mulai didoakan, mulai diserahkan atau untuk didoakan ketua kelompok nanti ya gitu. Pokoknya didoakan, minta didoakan atau hubungi panitia lah gitu. Kalau ada masalah juga demikian nanti di minggu depan atau 2 minggu lagi, seminggu sebelum pencurahan roh harus sudah bersih agar kita
bisa menikmati pencurahan roh sepenuh-penuhnya. Jadi kuasa Roh Kudus bisa penuh untuk kita. Itu yang saya pesankan ya, supaya mulai saat ini nomor satu lagi, nomor dua ya. Seharusnya ini yang nomor satu. Harus mulai sangat merindukan untuk bisa berbahasa roh. Ini terkait ya, pertanyaan nomor ini. 2, karunia berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Itu nanti terlalu gampang ya untuk dijawab ya, nggak apa-apa lah. Mengapa seorang berkerinduan untuk berdoa dalam bahasa roh itu udah terjawab ya. Oke, nggak apa-apa. Bocoran. Udah ya, ini pertanyaan sharing. Apakah saudara telah mengerti apa maksud doa pencurahan roh? Mengertikah saudara apa itu karunia berdoa dalam bahasa roh? Ini sudah saya share ke ketua kelompok masing-masing. Nanti dibahas mana-mana yang ini pasti seru ini. Karena ini untuk mempersiapkan diri untuk menerima pencurahan roh. Selain besok ada karunia roh, kan menerima karunia bagaimana caranya. Besoknya lagi pertobatan. Nah, itu pencurahan roh itu puncaknya. Jadi harus kita rindukan dulu ya. Oh ya, sedikit lagi. Masih ada waktu kan 2-3 menit ya. Oke. Kalau kita udah lost ya, pokoknya kita udah serahkan ke Tuhan. Saya rindu bahasa roh. Terus tiba-tiba itu ada tanda gitu. Sukacita banget sampai kayak mau meledak gitu, kayak di dada tuh kayaknya penuh sudah mau meledak. Kayak tadi juga waktu Bu Silvana sama Pak Franky nyanyi, saya kayaknya udah mau meledak ini dada, kayaknya udah gitu. Itu tanda kalau Roh Kudus sudah mau datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan ya, supaya nanti pada saat pencurahan dapat karunia bahasa roh dulu, syukur-syukur dapat yang lain-lain juga, terima kasih gitu ya. Ya, oke. Nah, ini yang perlu dilanjut Pak Widler, yang perlu di PR menjadi PR selama seminggu sampai minggu depan. Nih. Ini tiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian harus membaca ini ya. 1 Yesaya 36 ayat 22 sampai 28. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Kisah 2 1 sampai 4. Kisah 19 5 sampai 7. Galatia 5 22 sampai 23 ini. Itu perlu banget. Tapi perlu semua lah. 1 Korintus 12 7 sampai 11. Efesus 2 19 sampai 22. Selain yang ya 1 hari 1 ini. Ditambah PR-nya tadi ada beberapa yang perlu dipahami, masih ada 1 menit, 2 menit. Masih ada yang perlu dipahami tadi itu ada beberapa ayat yang kalau Ibu dan Bapak dan Saudara sekalian membaca itu akan menyadari tidak semua Bapak tuh ingin semua orang mendapat hidup baru. Itu di situ ada dijelaskan, tapi saya nggak mungkin baca satu persatu ya, capek atau habis nanti waktu. Jadi di situ nanti Bapak Ibu boleh baca ulang, dibuka sesuai yang sudah saya tulis di situ, sesuai dengan itu kitab suci biblis gitu. Oke, terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, semoga kita terus ikut sampai selesai. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Boleh dong kita beri aplaus untuk Ibu Yulia yang boleh membagikan sharingnya malam hari ini. Kita semua pasti lebih dikuatkan lagi ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan. Kalau tadi Tuhan juga sudah mengingatkan kalau setiap kita itu saat kita menerima pembaptisan sudah punya Roh Kudusnya. Tapi tinggal kita mau atau tidak membangkitkan lagi Roh Kudusnya ini. Dengan kita memiliki kerinduan, dan tadi Bu Yulia sudah mengingatkan, baca kitab suci setiap hari ya Bu Yulia ya. Baca kitab suci doa tiap hari. Ayo yang tahu boleh kita sama-sama bernyanyi lagu ini ya. Doa kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari kalau
engkau mau tumbuh. Ya, ingat itu. Dan kita juga mau minggu depan tetap setia untuk datang lagi di sesi yang berikutnya ya. Amin. Mari teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita mau kembali tenangkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan, Kau boleh kembali mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan seorang penolong Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami saat ini. Kami boleh terus diingatkan untuk kami boleh terus membangkitkan Roh Kudus ini menjadi penolong di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Yulia di malam hari ini, di mana Engkau sungguh boleh memberkati dia Tuhan, hingga Engkau boleh berbicara melalui dirinya, melalui setiap sharing kehidupannya, dan melalui setiap firman-firman-Mu sendiri yang Kau boleh berikan kepada kami setiap malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau juga boleh terus memberkati kehidupan Ibu Yulia di dalam pelayanannya. Kiranya Engkau boleh terus memberkati karya pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga dia boleh menjadi warta sukacita akan firman-firman-Mu, akan kebaikan-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati juga untuk seluruh keluarganya, juga untuk seluruh kesehatannya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh selalu melingkupi Ibu Yulia dan keluarga. Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh menerima kasih-Mu melalui pengajaran malam hari ini, biarlah kami juga boleh memberikan kembali Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan kami malam hari ini. Seberapapun itu, biarlah Tuhan sendiri yang menaruh hikmat-Mu di dalam hati kami. Ini kami Tuhan, ini persembahan kami. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita malam hari ini. Yang pasti kita mau memberikannya dengan sukacita. Amin. Ya, ini ada nomor rekeningnya yang tertera. Dengan sukacita, dengan sukacita, ku berikan padamu. Terimalah persembahan sebagai rasa syukurku atas kebaikan-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu. Berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti. Atas kebaikan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu. Berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti. Sekali lagi kita boleh memberi dengan sukacita. Amin. Dengan sukacita ku berikan padamu. Terimalah persembahan sebagai rasa syukurku atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu. Berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti. Atas kebaikan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu. Berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti di dalam hidup kami, dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau mendengarkan pengumuman. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan sesi 3 hidup baru. Lalu kata Bu Yulia, tanpa relasi
kita tidak mungkin dalam hidup baru. Oleh karena itu kita harus bikin komitmen katanya. Untuk juga pencurahan nanti harus dicurahkan oleh yang komit dan orang yang pernah mengalami pencurahan Roh Kudus supaya bisa kita memperoleh apa yang diinginkan oleh ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Karena ada yang menginginkan mungkin bisa berbahasa roh. Tapi berbahasa roh itu hanya membangun dirinya sendiri. Ada juga yang ingin bernubuat. Kalau bernubuat katanya membangun jemaat. Terserah ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Tapi yang penting mulai hari ini bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah merindukan apa yang ibu, bapak, dan saudara-saudari perlukan dari karunia roh. Karena minggu depan kita akan ketemu sesi 4, yaitu menerima karunia Allah oleh Bapak Rudi Cuaca. Nah, jadi kalau kemarin saya katakan dari mulai bab pendahuluan yang diantarkan oleh Bu Francisca, lalu masuk sesi 1 cinta kasih Allah oleh Pak Witler, itu berurutan. Kalau Allah mencintai kita, maka Allah menyelamatkan. Itu masuk sesi kedua oleh Ibu Bu Justisia. Justisia lupa saya. Nah, lalu kalau kita sudah diselamatkan, berarti kita hidup baru. Nah, hidup baru oleh Bu Yulia. Tapi jangan lupa, hidup baru itu kita baru mempunyai relasi yang lebih kental ya, lebih erat. Nah, nanti Pak Rudi akan memberikan karunia Allah. Apa yang mau? Nanti Pak Alex Yuniarto akan mencurahkan pada 2 minggu yang akan datang pencurahan roh. Nah, kalau itu tidak bisa putus. Jadi makanya setiap sesi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian harus ikut terus. Karena semakin ikut, semakin dalam, semakin mengenal. Tadi ada juga kan sharingnya tadi, apa artinya pencurahan roh, roh apa yang Bapak inginkan, apa yang perlukan, dan seterusnya. Nanti di kelompok. Kemudian saya mau beritahukan lagi, setelah nanti Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian selesai sharing di kelompok, Ibu boleh meninggalkan desaderkanya, boleh pulang. Jadi bisa live sendiri, tidak usah kembali ke main room. Kecuali kalau pada waktu nanti masuk breakout, tiba-tiba terlempar. Nah, nanti urusannya tim multimedia yang profesional, mereka hebat, bisa nanti masuk lagi kembali. Jangan takut. Tapi saya mau pesan, ya, saya bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kayaknya ikut semua ini, kecuali yang mengundurkan diri. Ya, itulah terus. Percaya apa yang kata Bu Yulia tadi kemarin, minggu kemarin kalau nggak salah, atau 2 minggu yang lalu, dia ikut retret awal lagi dari Romo Yohanes. Dia dapat lagi bahasa roh yang berbeda. Dia suka bahasa rohnya itu kadang-kadang bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, entah apa aja bahasanya. Kali ini dia bahasanya kalau nggak salah Korea, karena suka nonton film Korea dia kalau nggak salah. Jadi dari bahasa Korea dia. Nah, jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian rindukan. Saya juga dulu dapatnya tidak pada saat pencurahan di Romo Yohanes, tapi di rumah. Saya bikin altar di rumah, doa lalu saya bisa bahasa roh. Puji Tuhan, kalau rindu pasti dapat ya. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, sekali lagi, begitu selesai nanti sharing kelompok, ibu bapak bisa live. Nggak usah tunggu di main room. Terima kasih. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu di sesi 4 menerima karunia Allah dengan Bapak Rudi Cuaca. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pujian.
Tim pujian, terima kasih tim pujian, lupa saya harus ini Bu apa namanya ini Pak Prengki dan Bu Silvana. Maaf ya terlambat saya mengatakan terima kasih ya, terima kasih. Lagunya bagus itu, baca kitab suci doa setiap hari. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya pandu untuk sesi foto. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat membuka videonya supaya semua wajahnya bisa terlihat. Seperti biasa kita ada 2 slide, kita akan lakukan 2 kali foto. Ibu Tuti dan Bu Arindra Jovita, mungkin bisa dibuka juga videonya. Ibu Vera juga belum membuka videonya. Baik. Saya mulai foto untuk yang sesi pertama. Bisa tersenyum semuanya ya. 2 kali foto untuk sesi pertama. 1, 2, 3. Satu lagi untuk slide yang kedua. Maaf, saya ulang ya. Yang pertama 1, 2. Baik. Untuk slide yang kedua masih di sesi 1, 1, 2. 1 kali lagi ya, 2 slide-nya. Bisa ganti gayanya mungkin. Ada sarangnya atau pis. 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua, Ibu Vera dan Bu Arindra mungkin juga bisa membuka videonya. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih untuk sesi fotonya. Saat ini kami akan assign Bapak, Ibu, dan